Sebuah kisah tentang korban penculikan yang terjadi di Cleveland, Ohio, yaitu Gina De Jesus, Wesley Knight, dan Amanda Berry. Dipaksa tinggal di rumah Ariel Castro selama 10 tahun. Jika kalian browsing di Google Maps 2207 Seymour Avenue, kalian hanya akan menemukan rumah Ariel Castro yang diblur oleh Google. Dia meng-abs dan memukuli mereka sampai mereka berhasil melarikan diri pada tahun 2013. Orang dengan nama Ariel Castro yang berasal dari Cleveland, Ohio yang telah melakukan tindakan yang sangat kejam dan biadab, sehingga sulit untuk menganggapnya sebagai apapun selain monster. Castro telah menahan 3 wanita selama sekitar 1 dekade sebelum mereka dapat membebaskan diri. Dan ini adalah kisah nyata yang menginspirasi sebuah film yang berjudul Cleveland Abduction yang dibuat tahun 2015, 2 tahun setelah kasus ini berhasil terungkap. Sebuah rumah di 2207 Seymour Avenue, tempat dia menahan ketiga wanita itu sudah lama memiliki aura penderitaan yang sangat jelas terlihat. Seperti tirai jendela yang selalu ditutup menyembunyikan teror yang terjadi di dalam. Tetapi meskipun terlihat normal, beberapa tetangga seperti James King ingat bahwa rumah itu terlihat mencurigakan. Jika kalian berpikir rumah tersebut jauh dari mana-mana, kalian salah besar. Faktanya adalah rumah Castro berada di pemukiman yang padat akan penduduk. Banyak informasi yang beredar katanya tetangga Ariel Castro sempat menelpon polisi waktu itu. Katanya mereka melihat seorang wanita yang diikat di belakang rumah Castro. Tapi polisi tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Beberapa laporan lain juga diabaikan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, dari pihak kepolisian mengatakan mereka tidak pernah mendapat laporan apapun. Bagaimana korban Castro bisa berada di rumah tersebut? Dan mengapa dia menculik mereka? Ariel Castro lahir di Puerto Rico pada tahun 1960. Segala tindak kebejatannya tidak muncul begitu saja di diri Ariel Castro. Semuanya berawal dari hubungan yang tidak sehat dengan istrinya, Grimilda Figueroa. Keduanya mengalami pernikahan yang sulit. Grimilda meninggalkan Castro pada pertengahan 1990-an. Setelah Castro melakukan ancaman pembunuhan dan pelecehan fisik kepadanya dan anak-anak mereka. Pernah suatu kali Castro mematahkan hidung istrinya dan membuat bahunya terkilir sebanyak 2 kali. Dia pernah memukulinya dengan sangat keras hingga gumpalan darah terbentuk di otaknya. Pengajuan pengadilan tahun 2005 mengatakan bahwa Castro sering menculik putrinya dan menjauhkan mereka dari ibunya. Kemudian pada tahun 2004, saat bekerja sebagai supir bus untuk distrik Cleveland Metropolitan School, Castro meninggalkan seorang anak sendirian di dalam bus sekolah. Kemudian dia dipecat pada tahun 2012 setelah melakukan hal yang sama. Terlepas dari sikapnya yang aneh, putrinya Angie Gregg menganggapnya sebagai pria yang ramah, perhatian, dan penyayang yang akan membawanya keluar untuk mengendarai sepeda motor dan membawanya ke halaman belakang untuk memotong rambut mereka. Tapi itu berubah ketika dia menemukan rahasia gelap dari ayahnya tersebut. Ariel Castro kemudian mengatakan bahwa kejahatan tersebut dilakukan karena adanya kesempatan atau tidak direncanakan dari awal. Saat Castro pertama kali melakukan kejahatannya, dia melihat adanya kesempatan itu datang dan dia memutuskan untuk mengambil korbannya dan menyimpan untuk dirinya sendiri. Korban-korban lain juga dibujuk dengan alasan sederhana, seperti mengantar untuk mengambil anak anjingnya yang akan diberikan ke anaknya, dan semua korbannya tersebut mengenal anak Castro, jadi mereka tidak menaruh curiga. Wesley Knight adalah korban pertama Castro. Pada 23 Agustus tahun 2002, dalam perjalanannya ke layanan sosial untuk mendapatkan kembali hak asuh atas putranya yang masih kecil, Knight tidak dapat menemukan gedung yang dia cari. Dia meminta bantuan beberapa orang di situ, tetapi tidak ada satu orang pun yang mengarahkannya ke arah yang benar. Saat itulah dia melihat Castro. Kemudian Castro menawarinya tumpangan. Karena dia mengenalnya sebagai ayah dari seorang yang dia kenal, makanya dia tidak menaruh curiga dan dia setuju saja. Tapi Castro malah mengemudi ke arah yang berbeda. Alibinya saat itu adalah dia punya anak anjing di rumahnya untuk diberikan ke putranya, dan dia mau mengambil untuk diantarkan ke anaknya. Sesampainya di rumah Castro, dia meminta bantuan untuk membawa anak anjing tersebut. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah dan berjalan ke tempat dia mengatakan anak-anak anjing itu berada. Begitu dia mencapai sebuah kamar di lantai 2, Castro segera menutup pintu di kamar tersebut. Dan mulai detik itulah Wesley Knight tidak akan meninggalkan Seymour Avenue selama 11 tahun. Amanda Berry adalah korban Castro berikutnya.
Amanda Berry menghilang pada 21 April tahun 2003, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-17. Telah menelpon saudara perempuannya untuk mengatakan bahwa dia telah ditawari tumpangan pulang dari tempat kerjanya di Burger King. Penyelidik awalnya percaya bahwa Berry bukannya hilang tapi lari dari rumah. Tapi ibunya bersikeras bahwa dia tidak akan pernah lari dari rumah 1 hari sebelum ulang tahunnya. Seminggu setelah hilangnya Berry, ibunya menerima panggilan telepon yang mengubah jalannya penyelidikan. Penelponnya adalah seorang pria yang berkata, "Amanda bersama saya. Dia baik-baik saja dan akan pulang dalam beberapa hari." Awalnya, Ibu Berry mengira panggilan itu adalah lelucon karena foto Berry ditayangkan di TV hari itu. Tetapi penyelidik menetapkan bahwa panggilan itu berasal dari ponsel Amanda. Setelah itu, FBI tidak lagi percaya bahwa Berry telah melarikan diri. Pada tahun 2006, Ibu Berry meninggal karena gagal jantung. Dan dia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada putrinya. Korban terakhir adalah Gina DeJesus yang usianya saat itu baru menyentuh 14 tahun. Teman dari putri Castro, Earlene. Rencananya dia dan Earlene akan pergi untuk nongkrong. Tapi di tengah jalan rencana mereka batal dan keduanya berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing pada musim semi tahun 2004. Kemudian DeJesus bertemu dengan ayah temannya itu yang mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk menemukan Earlene. DeJesus setuju dan pergi bersama Castro untuk kembali ke rumahnya. Dan seperti 2 korban sebelumnya, Gina tidak akan pernah keluar dari rumah tersebut dalam waktu dekat. Dia menahan mereka di ruang bawah tanah sebelum dia membiarkan mereka tinggal di lantai atas. Dia menempatkan mereka di dalam ruang yang tertutup dan terkunci. Jendela kamar pun ditutup menggunakan papan dan terdapat lubang pintu untuk memasukkan dan mengeluarkan makanan. Mereka hanya menggunakan ember plastik sebagai toilet yang jarang dikosongkan oleh Castro. Castro suka memainkan permainan pikiran dengan korban-korbannya. Dia terkadang membiarkan pintu kamar mereka terbuka untuk menggoda mereka lari untuk mencari kebebasan. Ketika korbannya mencoba lari dan dia berhasil menangkap mereka, maka Castro akan menghukum gadis-gadis itu dengan bogem mentah. Sementara itu, alih-alih merayakan ulang tahun, Castro memaksa para wanita itu untuk merayakan apa yang disebut dengan hari penculikan. Mereka memperingati hari jadi mereka sebagai tahanan. Tahun demi tahun berlalu seperti itu, diselingi dengan seringnya kekerasan seksual dan fisik. Para wanita yang dikurung di Seymour Avenue menyaksikan dunia berlalu tahun demi tahun, musim demi musim. Mereka bahkan sempat menonton pernikahan kerajaan Pangeran William dan Kate Middleton di TV kecil hitam putih yang burik. Ketiga wanita itu belajar beberapa hal saat ini. Bagaimana menangani Castro, bagaimana memahami apa yang terjadi di rumah tersebut, dan bagaimana menyembunyikan perasaan dan batin mereka. Mereka mengetahui bahwa ketika mereka tersiksa, bersedih atau menangis, maka Castro akan semakin merasa senang. Untuk itulah mereka belajar untuk menutupi perasaan mereka setiap saat, untuk menyembunyikan kekacauan di hati dan kepala mereka. Mereka melewati tahun-tahun dengan cara ini sampai sesuatu berubah. Amanda Berry menyadari setelah dia di Elves secara paksa selama bertahun-tahun dan akhirnya dia membuatnya hamil. Ariel Castro sama sekali tidak menginginkan seorang anak dalam kondisi seperti itu. Namun, dia menyuruh Berry untuk melanjutkan kehamilannya. Dan ketika dia melahirkan, Castro memaksa untuk melahirkannya di dalam kolam karet anak-anak untuk menghindari keributan. Nate yang juga memiliki seorang putra membantu persalinan tersebut. Begitu bayi itu lahir, sehat seperti bayi lainnya, mereka menangis dengan lega. Kejadian itu cukup untuk membuat mereka merasa hidup untuk sesaat. Para wanita itu hidup seperti di rumah boneka. Mereka bersama namun terpisah. Dan berada di tangan pria yang memegang kendali yang datang dan pergi sesuka hatinya. Nate adalah wanita yang sering bersitegang dengan Castro. Dia sering menghukumnya dengan tidak memberinya makan, mengikatnya ke tiang penyangga di ruang bawah tanah, memukuli dan meng-elves-nya secara paksa. Menurut hitungannya, dia sempat hamil setidaknya 5 kali. Tetapi tidak ada yang sampai melahirkan. Castro tidak membiarkan hal itu terjadi. Castro memukulinya begitu sering sehingga dia menderita kerusakan permanen pada perutnya. Sementara itu, Amanda Berry disekap di kamar yang sempit yang dikunci dari luar bersama anaknya, seorang putri bernama Jocelyn. Mereka sering berpura-pura berjalan ke sekolah, berjalan ke taman dan bermain di dalam rumah. Berry berusaha sebaik mungkin untuk mendidik anaknya agar anaknya merasa normal dan tidak merasa tertekan di dalam rumah tersebut.
Barry bahkan menyimpan jurnal hidupnya di rumah dan mencatat setiap kali Castro menyerangnya. De Jesus menghadapi nasib yang hampir sama dengan dua wanita lainnya. Keluarganya terus mencarinya dan tidak menyadari bahwa gadis itu berada tidak jauh dari rumah mereka, terkunci di rumah seorang pria yang mereka kenal. Castro bahkan pernah bertemu dengan ibunya dan mengambil selebaran orang hilang yang ikut dia bagi-bagikan. Dan sakitnya lagi, si kampret ini menyimpan satu selebaran untuk diberikan kepada De Jesus sendiri di rumahnya. Sepertinya penyekapan kepada para wanita tersebut tidak akan pernah berakhir. Tahun demi tahun, harapan mereka untuk melihat kebebasan menyusut. Dan akhirnya, pada bulan Mei tahun 2013, sekitar 10 tahun setelah penculikan, semuanya berubah. Bagi Knight, hari itu terasa mencekam, seolah-olah sesuatu pasti akan terjadi. Pagi itu, Castro pergi ke McDonald's terdekat dan lupa mengunci pintu depan rumahnya. Jocelyn kecil turun ke lantai 1 dan berlari kembali dan mengatakan kepada ibunya, "Aku tidak menemukan ayah. Ayah tidak ada di mana-mana," katanya. "Mami, mobil ayah hilang." Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, pintu kamar Amanda Berry tidak dikunci dan Ariel Castro tidak ditemukan. Barry sempat ragu saat itu. Apakah dia harus ke lantai 1 dan kabur atau itu hanya trik dari Castro? Jika dia ingin kabur, dia harus segera melakukannya sebelum semuanya terlambat. Kemudian dia bergegas pergi ke pintu depan. Dan benar saja, pintu utama tidak terkunci. Castro hanya mengunci pintu dalam saja. Jadi di luar negeri itu biasanya pintu rumahnya memiliki 2 pintu ya, yang di dalam dan di luar. Yang di dalam biasanya hanya seperti jeruji besi tanpa ada penutup. Kemudian tanpa pikir panjang, dia berteriak sekeras mungkin meminta tolong. Beruntungnya saat itu ada seorang laki-laki yang melewati rumah tersebut. Dia adalah Carlos Ramsey. Dia mendekati pintu tersebut karena dia melihat ada seorang wanita yang histeris dan minta tolong. Dia segera mendobrak pintu. Setelah berhasil masuk, dia segera menghubungi 911. Kemudian telepon itu diberikan ke Barry. Kemudian Barry langsung mengatakan, "Saya telah diculik dan saya telah hilang selama 10 tahun." Dia memohon operator untuk mengirim polisi untuk menyelamatkannya dan teman-temannya di dalam rumah tersebut. Ketika Michelle Knight mendengar suara berisik di lantai dasar, dia yakin Castro telah kembali dan menangkap Barry yang sedang berusaha untuk kabur. Sesaat kemudian setelah dia melihat polisi yang masuk ke dalam ruangannya, saat itulah dia sadar bahwa cengkraman dari monster yang bernama Ariel Castro telah berakhir. Nate dan De Jesus mengikuti petugas keluar rumah, merasakan silonya sinar matahari Ohio, dan akhirnya bisa merasakan kebebasan untuk pertama kalinya dalam 1 dekade terakhir. Pada 6 Mei 2013, Ariel Castro ditangkap dan didakwa dengan 4 tuduhan penculikan dan 3 tuduhan bercocok tanam secara paksa. 2 saudara laki-laki Castro juga dibawa untuk diinterogasi, tetapi dibebaskan pada 9 Mei tahun 2013. Sebuah tes DNA dilakukan yang memastikan bahwa Castro adalah ayah dari putri Barry. Nate juga memberitahu polisi bahwa dia telah hamil setidaknya 5 kali selama dia diculik. Tapi Castro telah memaksanya untuk keguguran dengan membuatnya kelaparan dan meninju perutnya. Ketiga wanita tersebut mengaku telah di-EVS oleh Castro berkali-kali selama bertahun-tahun. Kemudian pada tanggal 7 Juni, Dewan Juri mendakwa Castro atas 329 dakwaan, termasuk 139 dakwaan pemerkosaan, 177 dakwaan penculikan, 7 dakwaan pemaksaan seksual, 3 dakwaan penyerangan dengan kekerasan, 2 dakwaan pembunuhan berat untuk keguguran paksa terhadap Knight, dan 1 tuduhan kepemilikan alat kriminal. Penghitungan mencakup periode antara Agustus tahun 2002 dan Februari tahun 2007. Meskipun total penyekapan tersebut berlangsung selama 1 dekade. Castro mengaku tidak bersalah di persidangan. Namun pada 3 Juli tahun 2013, Castro dianggap mampu secara mental untuk diadili dan memulai sidang pra-peradilannya. Permintaan terakhir Castro adalah untuk menemui putrinya yang berusia 6 tahun yang didapatnya dari Amanda Berry, namun ditolak oleh pihak pengadilan. Castro dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ditambah 1.000 tahun dan denda $100.000. Pada 3 September tahun 2013, hanya 1 bulan setelah hukumannya, Castro ditemukan tergantung di spray di sel penjaranya. Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal pada saat sesampainya di rumah sakit. Ketika wanita dan anak Barry telah kembali ke rumah mereka masing-masing, dan semuanya menjalani kehidupan yang tertutup. Baru setelah beberapa tahun,
Mereka memberanikan diri untuk muncul di televisi dan menceritakan 10 tahun tergelap pada kehidupan mereka. Itulah tadi sebuah cerita dari Ariel Castro, seorang pria dengan kelakuan yang sudah di luar batas wajar sebagai manusia. Jadi buat kalian ciwi-ciwi di luar sana, jaga diri baik-baik karena seperti yang dikatakan Ariel Castro, dia mengambil kesempatan atas kejahatan yang dia lakukan, bukan direncanakan. Gue Adam pamit, sampai jumpa.